Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pancasila, kelas 28. Namaku adalah Galang Adi Saputro dari Departemen Teknik Mesin dengan NRP 02119400000131. Di sini, aku akan berperan sebagai ketua kelompok sekaligus pembicara pada bab 4. Yang ini adalah Muzaki Adinedo dari Departemen Teknik Mesin dengan NRP 02119400000058. Di sini, Zaki akan berperan sebagai anggota kelompok sekaligus pembicara pada bab 2 dan bab 3. Kemudian, yang ini adalah Prandito Hasri Mirhendi dari Departemen Teknik Mesin dengan NRP 02119400000082. Kali ini, Dito akan berperan sebagai anggota kelompok sekaligus pembicara pada bab 4. Kemudian, yang ini adalah Pradipta Satukto Adibuwono dari Departemen Teknik Mesin dengan NRP 02119400000149. Di sini, Dika akan berperan sebagai anggota kelompok sekaligus pembicara pada bab 1 dan bab 5. Kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Perubahan Lingkungan di Indonesia. Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pada bab 1 pendahuluan ini, pembicara kita adalah Dika. Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau, pemerintah harus turun tangan dengan mengeluarkan kebijakan dan himbauan pada masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan physical and social distancing. Dikeluarkannya kebijakan ini tentu saja berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, politik, bahkan hingga ekonomi. Salah satu sektor yang ikut terpengaruh dengan adanya kebijakan ini adalah sektor transportasi dan industri. Seperti yang kita lihat, aktivitas transportasi dan industri saat ini mulai menurun. Menurunnya aktivitas transportasi ini tentu saja akan mempengaruhi kondisi lingkungan kita. Mengingat selama ini salah satu penyebab masalah lingkungan yakni pemanasan global dan perubahan iklim yang secara drastis berasal dari emisi atau gas buang kendaraan, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida. Kemudian jika kita lihat dari sisi industrinya, kita ketahui bahwa hal ini juga cukup erat kaitannya dengan kondisi lingkungan, yang mengingat sektor industri sangat erat kaitannya dengan masalah limbah dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami ingin mengetahui hubungan serta pengaruh terjadinya pandemi COVID-19 ini terhadap perubahan lingkungan di Indonesia. Permasalahan yang ingin kami bahas sekarang adalah bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perubahan lingkungan di Indonesia. Sementara itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perubahan lingkungan di Indonesia.
Adapun manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan motivasi agar selalu berinovasi untuk lingkungan. Dan tak hanya itu, manfaat untuk masyarakat yaitu memberikan masukan serta evaluasi pada masyarakat bahkan pemerintah mengenai apa saja yang sebaiknya dilakukan di masa mendatang untuk menjaga lingkungan di Indonesia. Pada bab 2 landasan teori, pembicara kita adalah Zaki. Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pada penelitian ini, kami hanya mengambil beberapa kata kunci yang cukup erat kaitannya dengan penelitian ini, yakni pengertian transportasi, industri, dan lingkungan sebagai landasan teori. Berikut ini adalah pengertian transportasi menurut para ahli yang diambil dari beberapa sumber bacaan seperti yang tercantum dalam daftar pustaka. Kemudian, berikut ini adalah pengertian industri menurut undang-undang dan salah satu ahli dari sumber bacaan seperti yang tercantum dalam daftar pustaka. Selanjutnya, berikut ini adalah pengertian lingkungan menurut undang-undang dan salah satu ahli dari sumber bacaan seperti yang tercantum dalam daftar pustaka. Selain itu, kami juga mengacu pada beberapa artikel dan berita online dari BBC, Kompas, dan Liputan 6 yang berkaitan dengan penelitian ini seperti yang tercantum dalam daftar pustaka. Pada bab 3 metodologi, pembicara kita adalah Zaki. Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kegiatan penelitian ini kami lakukan pada rentang waktu tanggal 10 sampai 11 April 2020. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari 80 responden yang berasal dari 35 kota di Indonesia dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik random sampling. Kemudian, objek penelitian ini adalah hubungan antara pandemi COVID-19 dan perubahan lingkungan di Indonesia. Lalu, sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder, di mana yang menjadi sumber data primer kami adalah hasil angket atau kuesioner yang telah kami buat. Sementara sumber data sekundernya berupa hasil observasi kami terhadap kondisi saat ini. Kemudian, jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni berupa data kuantitatif dan data kualitatif, di mana data kuantitatif ini berupa tingkat skala kualitas lingkungan, sementara data kualitatifnya berupa pendapat dari responden yang mendukung data kuantitatif tersebut. Selanjutnya, pengumpulan data dalam penelitian ini kami lakukan dengan metode pemberian angket atau kuesioner pada responden. Sementara itu, teknik pengumpulan datanya menggunakan bantuan dari Google Form. Adapun instrumen pengumpulan data yang kami gunakan terdiri dari lembar angket atau kuesioner dalam Google Form, Microsoft Excel sebagai sarana pengolahan datanya, serta aplikasi lain sebagai sarana penyebaran angket atau kuesionernya. Lalu, teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data,
verifikasi data, triangulasi data, dan simpulan akhir, yang penjelasannya tidak dapat kami jelaskan secara detail melalui video ini karena keterbatasan waktu. Namun, untuk penjelasan lanjutan mengenai hal ini akan dicantumkan dalam makalah terkait penelitian ini. Kemudian, prosedur pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yakni tahap persiapan dan perencanaan serta tahap pelaksanaan, di mana pada tahap persiapan dan perencanaan dilakukan proses observasi, studi kepustakaan, dan pembuatan instrumen penelitian. Sementara pada tahap pelaksanaan dilakukan proses penyebaran angket atau kuesioner pada responden. Pada bab 4 hasil dan pembahasan, pembicara kita adalah Galang dan Dito. Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pada awal kuesioner, kami mencoba untuk menyajikan 2 buah gambar animasi yang mengilustrasikan kondisi lingkungan sebelum dan setelah terjadinya pandemi COVID-19 untuk mengetahui bagaimana pandangan responden mengenai fenomena tersebut. Berikut ini adalah gambar ilustrasi kondisi lingkungan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Kemudian, berikut ini adalah gambar ilustrasi kondisi lingkungan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Setelah melihat gambar ilustrasi tersebut, sebanyak 63 dari 80 responden atau 78,75% responden mengatakan bahwa perubahan lingkungan juga terjadi di kota tempat tinggal mereka. Berikut ini adalah beberapa argumen yang mereka sampaikan terkait pernyataan tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat beberapa responden yang mengatakan bahwa saat ini suhu udara telah menurun dari sebelumnya. Ada pula responden yang mengatakan bahwa saat ini udara di lingkungan mereka terasa lebih sejuk dan segar dibandingkan sebelumnya. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa polusi udara mulai berkurang seiring dengan menurunnya arus transportasi di jalan. Ada pula responden yang mengatakan bahwa di lingkungan mereka, limbah dan asap pabrik mulai berkurang dengan adanya penghentian aktivitas industri sementara ini. Di sisi lain, ada pula responden yang mengatakan bahwa pencemaran lingkungan masih terjadi di daerah mereka. Ada pula responden yang mengatakan bahwa perubahan lingkungan yang terjadi saat ini masih kurang begitu signifikan efeknya bagi masyarakat. Kemudian, beberapa responden yang berasal dari kota kecil atau daerah pelosok, mereka mengatakan bahwa perubahan lingkungan tidak begitu terasa karena lingkungan mereka masih cukup asri bahkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Ada pula beberapa responden yang mengatakan bahwa pandemi ini ternyata juga membawa dampak yang positif bagi lingkungan mereka. Kemudian, kami mengarahkan responden untuk memberikan penilaian terhadap kualitas lingkungan mereka sebelum dan setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini. Yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu bahwa kami telah mencoba mengarahkan responden untuk memberikan penilaian mereka seobjektif mungkin, meskipun hasil ini juga belum tentu 100% bersifat objektif. Dan lagi, kami tidak memberikan parameter spesifik dalam menilai kualitas lingkungan, sehingga penilaian ini benar-benar 100% didasarkan pada parameter yang dibuat oleh masing-masing responden. Berikut ini adalah data kualitas lingkungan tiap responden sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Sumbu horizontal merupakan sumbu penunjuk skala di mana 0 berarti sangat buruk dan 10 berarti sangat baik. Sementara itu, sumbu vertikal merupakan sumbu penunjuk jumlah. Lalu, berikut ini adalah data kualitas lingkungan tiap responden setelah terjadinya pandemi COVID-19. Aturan sumbu-sumbu dalam data ini masih sama seperti sebelumnya.
Jika kedua data tersebut dibandingkan, akan diperoleh data rata-rata kualitas lingkungan seperti berikut ini. Sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, rata-rata kualitas lingkungan hanya berada pada skala 5,39 dari skala 10,00. Setelah terjadinya pandemi COVID-19, rata-rata kualitas lingkungan para responden meningkat menjadi 7,86 dari skala 10,00. Peningkatan skala kualitas lingkungan ini cukup untuk menunjukkan bahwa saat ini sedang terjadi perubahan lingkungan akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, kami membubuhkan dua buah pernyataan untuk mengetahui pandangan responden mengenai kedua pernyataan tersebut. Pada pernyataan pertama, sebanyak 60 dari 80 responden atau sekitar 75% responden setuju dengan pernyataan pertama yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah imun bagi bumi dan justru manusialah yang selama ini menjadi virus bagi bumi. Kemudian, pada pernyataan kedua, sebanyak 60 dari 80 responden atau 75% responden juga mengatakan bahwa kebijakan dan himbauan dari pemerintah sekarang ini merupakan sebuah upaya yang cukup efektif dan ampuh untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Dari sini, kita mulai mendapatkan relasi antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi seperti ini terhadap perubahan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat dunia telah melakukan berbagai upaya dan mengembangkan beragam inovasi untuk memperbaiki kondisi lingkungan kita. Namun, kenyataannya upaya dan hasil tersebut masih dinilai kurang optimal dan belum mampu menunjukkan hasil yang mencolok di masyarakat. Pertanyaannya, mengapa upaya tersebut baru menampakkan hasil nyatanya setelah adanya pandemi ini? Ataukah kita yang telat menyadarinya? Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa analisis jawaban yang cukup menjawab persoalan tersebut. Pertama, sebelumnya inovasi yang telah dibuat dan dikembangkan hanya diaplikasikan oleh segelintir orang saja sehingga dampak nyatanya belum begitu terasa dalam masyarakat. Terlebih lagi, inovasi yang dibuat juga masih kurang memperhitungkan segi ekonomisnya sehingga memerlukan anggaran yang sangat besar mulai dari riset sampai progres produksinya. Belum lagi, hasil inovasi tersebut kadang kala juga menghasilkan sesuatu yang masih jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Bedanya, saat ini masyarakat secara serentak diharuskan untuk melaksanakan kebijakan dan himbauan dari pemerintah untuk di rumah saja. Akibatnya, salah satu sektor, yakni sektor transportasi dan industri, terpaksa juga harus ikut menanggung imbasnya. Kemudian, melalui fakta-fakta tersebut, didapatkan hubungan antara transportasi dan lingkungan seperti berikut ini. Contohnya, jika sektor transportasi dan industri mulai berkembang, maka kondisi dan kualitas lingkungan akan menurun. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Misalnya seperti pada saat ini, ketika aktivitas pada sektor transportasi dan industri mulai menurun, kondisi dan kualitas lingkungan melalui penelitian ini terbukti semakin meningkat meskipun belum dapat dibuktikan secara ilmiah karena keterbatasan waktu. Selanjutnya, responden disuguhkan sebuah pertanyaan lanjutan mengenai prediksi kondisi lingkungan di Indonesia khususnya setelah pandemi ini berakhir nantinya. Apakah kondisi lingkungan di Indonesia akan kembali memburuk setelah pandemi ini berakhir? Di luar dugaan, ternyata sebagian besar responden, yakni sebanyak 64 dari 80 responden atau sekitar 80% responden, justru memprediksi bahwa Indonesia akan kembali menghadapi ancaman kerusakan lingkungan setelah pandemi ini usai. Mereka juga menyertakan argumen mereka
Terkait prediksi tersebut antara lain sebagai berikut. Melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, masyarakat Indonesia sepertinya akan kurang konsisten dan disiplin dalam menjalankan kebijakan dan himbauan dari pemerintah untuk kedepannya. Ditambah lagi, kondisi bumi yang semakin membaik ini bukanlah berasal dari kesadaran diri masyarakat Indonesia untuk benar-benar memperbaiki lingkungan, melainkan karena sebuah keterpaksaan yang harus dilakukan demi menghindari wabah yang sangat mengerikan ini. Yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu pandemi COVID-19 ini tidak berkaitan secara langsung dengan perubahan lingkungan. Kebijakan dan himbauan dari pemerintahlah yang sebenarnya membuat semua ini berkaitan secara tidak langsung. Lalu, kontribusi apa yang dapat kita lakukan dalam hal ini? Yang pertama, kita dapat memulainya dari diri sendiri dengan cara konsisten dan disiplin dalam menjaga lingkungan. Setelah itu, kita bisa menularkan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Sebagai saran, kita dapat melakukannya dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil, yakni keluarga. Baru kemudian kita menularkannya pada orang-orang yang berada dalam relasi pertemanan dengan kita. Ketiga, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, kita juga bisa menyebarluaskan dan menebar pengaruh positif melalui medsos supaya aktivitas positif yang kita lakukan juga dapat mempengaruhi persepsi orang lain juga. Selanjutnya, sebagai seorang mahasiswa, kita juga harus berpartisipasi dalam hal berinovasi untuk lingkungan. Kita bisa memulainya dengan menciptakan inovasi yang sederhana, namun mampu merangkul masyarakat luas untuk mengaplikasikannya. Kelima, kita bisa memanfaatkan berbagai fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya bus, untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Terakhir, kita juga wajib untuk mengikuti semua arahan dari pemerintah selama arahan tersebut bertujuan baik untuk semua orang. Kalau bisa, kita sebaiknya juga merangkul orang-orang di sekitar kita supaya dapat melaksanakannya secara bersama-sama. Pada bab 5 penutup, pembicara kita adalah Dika. Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap perubahan lingkungan di Indonesia, meskipun berkorelasi secara tidak langsung melalui perantara kebijakan serta himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan melalui data rata-rata kualitas lingkungan tempat tinggal responden yang hanya sebesar 5,39 dari skala 10,00 sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Kemudian meningkat menjadi 7,86 dari skala 10,00 setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini. Selain itu, data-data tersebut juga didukung oleh pendapat atau argumen yang disampaikan responden dalam penelitian. Setelah dilakukan penelitian tersebut, masyarakat diharapkan untuk lebih konsisten dan bersatu dalam menjaga lingkungan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk bisa lebih tegas dan merangkul masyarakatnya dalam setiap kebijakan yang dibuat. Dan tak berhenti sampai di situ, para mahasiswa juga diharapkan untuk bisa lebih mengembangkan lagi inovasi-inovasi ramah lingkungan yang bisa merangkul seluruh masyarakat untuk mengaplikasikannya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini.
Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, Anda bisa menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk melihat presentasi kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda semua.